Paling enggak kalau kalian mau terjun di suatu saat ke dunia usaha, maka kalian harus tahu bahwa cakupan UMKM seperti apa. Karena dengan kalian tahu apa itu UMKM, maka kalian tahu cakupannya, dan usaha kalian itu pasarnya seperti apa, mungkin terus target marketingnya seperti apa, harus tahu. Oke, kita bahas yang pertama adalah nah, secara definisi dari Menteri Negara dan Koperasi ya. Jadi definisi adalah usaha kecil termasuk usaha mikro merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia. Jadi ini bukan milik negara ya, seperti itu. Jadi kalau ya mungkin intinya mandiri seperti itu. Baik perseroan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyak 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar. Jadi eh, bisa dimiliki oleh seseorang atau yang berbadan hukum. Maksudnya mungkin ada beberapa orang ownernya seperti itu. Kemudian paling tinggi ya ya itu adalah 200 juta seperti itu, dan mempunyai penjualan rata-rata 1 miliar. Jadi ketika wah buat UMKM, mungkin kalau kalian mikir UMKM itu kecil, tapi ketika ada yang mungkin 900 miliar hasil penjualannya, itu masih termasuk UMKM seperti itu. Nah itu ya, jadi UMKM itu batasnya adalah ketika ada usaha dengan omset 1 miliar maksimal ya, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, UMKM, usaha kecil dan mikro. Nah, pertama untuk kecil dan mikro itu yang paling kecil ya. Jadi ini adalah biasanya dimiliki oleh individu seperti itu. Kemudian berbadan hukum jelas, kemudian kekayaan bersih maksimal 200 juta. Jadi ketika mungkin kalau kalian tahu apa namanya, lihat di sekitar kalian ada toko kelontong seperti itu dengan kekayaan mungkin 200 juta seperti itu adalah termasuk usaha kecil dan mikro. Walaupun mungkin ini terlihat besar, tapi memang besar seperti itu, dan masih termasuk usaha kecil dan mikro. Kemudian hasil penjualan nilai omset rata-rata 1 miliar per tahun. Oke, jadi 200 juta ini dihitung selama 1 bulan. Itu masih usaha kecil. Jadi kalau kalian punya, saya itu termasuk UMKM ya, tapi kalian UMKM di level apa? Kalau UMKM di level usaha kecil dan mikro itu maksimal omset 200 juta. Jadi ketika mungkin ini juga termasuk ketika kalian mungkin satu sebulan hanya mungkin omsetnya cuma berapa ya, mungkin 5 juta ya, termasuk seperti itu. Kalian akan bersaing dengan usaha-usaha yang mungkin di bawah 200 juta tapi memang lebih banyak seperti itu. Oke, usaha menengah. Nah, kalau usaha menengah itu adalah kekayaan bersihnya dari 200 sampai 10 miliar seperti itu. Jadi ketika ada usaha yang mungkin di antara 200 juta dan 10 miliar itu termasuk usaha menengah. Tapi ingat ya bahwa tadi sudah didefinisikan oleh Menteri Koperasi seperti itu, bahwa UMKM itu tidak termasuk tanah dan bangunan usahanya. Jadi hanya omsetnya aja. Ingat-ingat ya bahwa yang didefinisikan UMKM itu adalah omsetnya per bulan sampai dihitung per tahun, tidak termasuk tanah dan bangunannya. Oke, ingat-ingat ya. Jadi mungkin wah kalau punya usaha tapi mungkin tanahnya luas, kemudian juga bangunannya besar tapi omsetnya tidak mencapai yang ditentukan, maka termasuk UMKM. Oke, ini. Nah, ini. Nah, kalau yang besar tadi ya, yang besar itu adalah di atas 10 miliar. Oke. Oke, itu ya. Mungkin itu. Jadi ini salah satu bentuk apa ya? Bentuk pengetahuan yang harus kalian tahu bahwa kalau kalian UMKM seperti apa? UMKM adalah badan usaha baik individu maupun perorangan yang punya badan hukum dengan beberapa kualifikasi. Kalau kecil dan mikro itu adalah maksimal 200 juta. Keuntungan ya. Kemudian juga kalau menengah itu antara 200 juta sampai 10 miliar. Kalau usaha yang besar adalah di atas 10 miliar. Dan ini kecuali kepemilikan tanah dan bangunan. Oke ya. Dan ini hanya dilihat dari omsetnya aja seperti itu. Oke. Nah, menurut Biro Pusat Statistik ya, usaha kecil adalah tadi dari Menteri Koperasi seperti itu. Kalau ini definisi dari Biro Pusat Statistik ya, atau BPS. Jadi usaha kecil itu adalah
perusahaan yang baik, yang berbadan hukum atau tidak ya, yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai 9 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Kalau tadi Menteri Koperasi mendefinisikan dalam omsetnya seperti itu, kalau BPS ini mendefinisikan UMKM dalam jumlah karyawan atau jumlah anggota dari suatu usaha seperti itu. Oke, itu ya. Nah, untuk usaha kecil itu adalah 5 sampai 9 orang. Nah, di sini ya. Nah, kalau dilihat ini jadi kalau di definisi dari BPS, jadi jumlah tenaga kerja seperti itu yang termasuk owner ya seperti itu. Kalau usaha kecil itu 1 sampai 4 orang. Kemudian dari usaha menengah biasanya 20 sampai 99 orang. Kemudian usaha besar biasanya adalah di atas 99 orang. Ini itu tidak termasuk hal yang ada, maksudnya gini, Pak, kalau omsetnya 10 miliar tapi hanya sedikit orangnya gimana Pak? Ya, itu dilihat dari mana dulu. Jadi kalau kalian melihat dari keuntungan, maka itu termasuk, atau omset ya, itu termasuk dari usaha besar. Tapi kalau dilihat secara keanggotaannya atau tenaga kerjanya, maka dilihat dulu berapa jumlahnya seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah koperasi, Menteri Koperasi, kemudian dari BPS, dan kemudian dari Departemen Industri dan Perdagangan. Oke. Jadi menurut Undang-Undang tahun 9 nomor 9 tahun 95, jadi usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memperniagaan secara komersil, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan mempunyai nilai penjualan 1 miliar atau kurang per tahunnya. Nah, ini contoh-contoh UMKM ya yang bisa dilihat ya. Nah, ini saya tampilkan dulu. Oke, bentar ya. Oke, jadi ini contoh UMKM yang sesuai dengan Departemen Industri. Oke, jadi yang pertama adalah petani tuna lahan, kedua adalah nelayan tanpa perahu, yang ketiga adalah industri kecil, kemudian usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan, oke, kemudian pengecer koran dan seterusnya. Ini menurut Kementerian Perindustrian seperti itu. Oke. Dan seperti yang sudah dijelaskan di Kementerian Koperasi bahwa untuk UMKM itu secara omset yang untuk usaha kecilnya ya itu adalah maksimal 200 juta rupiah seperti itu omsetnya, tidak termasuk dari tanah dan bangunannya. Nah, nih kemudian kita masuk di beberapa hal yang akan mungkin kalau kalian mau menjadi pengusaha seperti itu, ada beberapa hal yang harus kalian tahu tentang masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM. Perlu diketahui ya, mungkin saya jelaskan sebelum kita masuk di lebih jauh tentang permasalahan yang ada di UMKM ini. PVTO itu salah satu profil lulusan itu adalah menjadi kewirausahaan seperti itu, dan tentunya kewirausahaan yang di sini khususnya memang otomotif, tapi memang ketika memang saat nanti bukan otomotif itu juga apa, tapi paling enggak secara profil lulusan memang menjadi pengusaha seperti itu. Oke, kita mulai dari masalah internal. Yang pertama adalah rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM. Yang kedua adalah keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Yang ketiga adalah kemampuan pengusaha teknologi yang masih kurang. Ini biasanya terjadi di kita ya. Jadi yang pertama kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ini kita punya hasrat untuk berusaha, untuk menjadi pengusaha atau menjadi wirausaha, tapi tidak ada profesionalisme, masih kekeluargaan, masih tidak tahu cara membagi hasil dan lain-lain. Itu yang biasanya terjadi ketika menyebabkan usaha-usaha ini tidak berkembang. Yang kedua itu adalah keterbatasan modal. Nah, ini jelas ya. Ya, ketika kalian berusaha ataupun menjadi pengusaha, memang pebisnis
hal yang harus kalian tahu bahwa kalian harus punya modal, ya entah itu berapapun. Tapi sekarang sudah dibantu ya. Kalau kalian mungkin lihat di jalan-jalan itu ada namanya kur, ya seperti itu memang beberapa apa ya, mungkin di Jogja itu membuka kesempatan itu untuk kalian intinya menghutang hutang ke bank dengan apa namanya, dengan bunga yang kecil seperti itu. Walaupun memang untuk mendapatkan kur ya, kredit usaha rakyat itu memang ya ada persyaratan yang juga harus kalian penuhi. Yang ketiga adalah kemampuan penguasaan teknologi, ini jelas ya. Mau nggak mau dengan adanya, walaupun adanya aplikasi Shopee, kemudian juga Tokopedia seperti itu atau yang lain lah, marketplace yang lain, tapi ketika kalian tidak tahu cara menggunakannya ya sama saja.